Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana wal hasan. Salawatullahi al-barrur rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir lana wa la tu'assir rabbi tammim min khair amma ba'du. Dalam Islam kita mengenal tentang rukun Islam dan rukun iman. Tentunya yang perlu mendasar kita pahami adalah tentang rukun iman. Rukun iman ada 6 jumlahnya, yang terdiri atas al-malkit roskipo, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian beriman kepada hari kiamat, dan yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Nah, kesempatan hari ini saya ingin membahas tentang salah satu dari keenam beriman atau yang wajib kita imani dari keenam rukun iman ini, yaitu rukun iman yang kelima, yaitu adalah beriman kepada hari akhir. Saudara dan saudariku yang seiman dan setanah air, kita sebagai umat Islam wajib berupaya menjadi seorang hamba yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Dan tentunya kita juga wajib memahami tentang makna hidup yang sesungguhnya. Sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa sapu jagat, yaitu melantunkan doa dengan doa penutup, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini adalah bentuk doa di mana kita memberikan satu pengharapan diri kita, yaitu bisa memberikan manfaat diri kita, bisa sukses di dunia dan juga bisa sukses di akhirat, baik di dunia dan juga baik di akhirat. Maka itu kita harus berkomitmen hidup kita agar kita bisa menjalani kesuksesan kita tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Akan tetapi yang namanya kita hidup, maka ada yang namanya lika-liku kehidupan atau warna-warni kehidupan. Dengan kehidupan yang glamor fata morgana ini, kita dapat memilah-milih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat untuk kita dan mana yang tidak bermanfaat untuk kita. Kita bisa memilih di antara kedua pilihan ini. Kita memilih ke surga atau kita memilih ke neraka. Maka kita wajib memilih di antara pilihan yang sudah kita ketahui ini dengan berkomitmen dan rasa penuh tanggung jawab yang amat kuat. Nah, mengapa kita wajib beriman kepada hari akhir? Karena kita hidup tidak hanya di dunia, tapi kita hidup di akhirat. Apa itu akhirat? Akhirat itu adalah kehidupan kita yang akan dapat memberikan kita kehidupan dengan penuh rasa tanggung jawab yang amat sangat besar sekali. Kenapa? Karena apa yang kita kerjakan di dunia itu akan dipertanggungjawabkan ketika nanti kita masuk ke dalam ranah, yaitu kita masuk ke dalam satu liang yang sangat sempit dan kita masuk ke dalam liang lahat itu atau kuburan. Dengan itu maka terputuslah amal kita kecuali 3, yaitu mempunyai anak saleh dan salehah, kemudian sedekah, dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Itulah tiga aspek yang kita tidak dapat keluarkan atau kita tidak dapat mengerjakan itu. Kenapa? Karena 3 aspek ini adalah 3 aspek yang dapat menguntungkan kita saat kita meninggal dunia. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman atau surat ke-55, yaitu ayat yang ke-26 sampai dengan ke-27.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul azim. Artinya, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di bumi ini adalah fan, yaitu akan binasa, tidak kekal dan tidak abadi. Ya, kenapa? Karena kita berada di dunia, bukan di akhirat. Kalau dunia adalah tempat yang tidak kekal atau tempat yang fana. Kemudian wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tetapi wajah Tuhanmu, ya, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan, tapi tetap kekal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Allah Subhanahu wa taala dan apa maksudnya? Yaitu kehidupan di akhirat. Maka kita mari sebagai umat Islam dan umat muslim bagi perempuan ataupun bagi laki-laki, mari semuanya kita harus mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa yang amat besar. Nah, kemudian ya, kita lihat lagi dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat ke-15 atau surat ke-20 ayat ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha liyujza kullu nafsin bima tas'a. Artinya sungguh hari kiamat itu akan datang. Ya. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah ia usahakan. Nah, ayat yang pertama tadi menjelaskan tentang kefanaan dunia. Maka kita jangan terlalu cinta dunia, tetapi harus cinta akhirat. Tapi juga bukan berarti kita hanya cinta akhirat, tetapi kita tidak cinta dengan dunia. Harus seimbang, balance antara dunia dan akhirat. Karena dunia menyebabkan kita bisa mendapatkan kesuksesan di akhirat, dan dunia juga bisa mendapatkan atau bisa memberikan kita satu kesiksaan yang luar biasa, amat sangat besar. Nah, maka itu di dunia wajib kita sukses dan di akhirat juga kita wajib sukses. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui bahwa para hambanya nanti di dunia banyak yang lebih mementingkan dunia bukan akhirat. Contoh diantaranya adalah terkait dengan sholat. Ya, mari teman-teman semua, kalian harus sholatnya disiplin. Sholat lima waktunya apa tuh? Subuh, zuhur, ya kan, asar, maghrib, isya. Ya, jangan sampai ditinggal. Adapun yang sudah tertinggal beberapa hari yang lalu atau mungkin kemarin tertinggal, kalian boleh melakukan qadha namanya. Qadha sholat wajib yang telah kalian tinggalkan pada hari kemarin atau waktu yang telah lalu, seperti itu. Ya kan? Tuh. Ya. Pekerjaan-pekerjaan, ya kan? Kemudian sekolah-sekolah bagi yang masih sekolah, kuliah bagi yang kuliah silakan, tapi jangan sampai lupa tentang kewajiban kalian sebagai umat Islam, yaitu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan sholat 5 waktu dengan baik. Karena waktu daripada sholat tersebut telah ditentukan waktunya. Seperti apa yang telah disabdakan, yaitu inna sholata kanat alal kitaba mawquta. Ya, sungguhnya sholat itu telah ada waktu yang telah ditentukan. Maka marilah kita jangan sampai melalaikan sholat 5 waktu kita. Nah, kemudian berkaitan dengan surat yang selanjutnya, yaitu Al-Quran surat Thaha atau surat ke-20 ayat 15, ya, menandakan bahwa ternyata tidak ada keraguan atas hari kiamat. Hari kiamat itu pasti ada. Akan tetapi hari kiamat tidak ada yang dapat mengetahuinya. Sehebat apapun seseorang, ketika dia punya satu kemampuan yang lebih di antara teman-teman yang lain atau orang lain,
dia bisa memvonis atau dia bisa juga melihat masa depan seseorang atau bisa melihat sesuatu ke depan, tapi dia tidak bisa meramalkan atau dia bisa mencari tahu tentang kebenaran kapan terjadinya hari kiamat. Karena hari kiamat itu adalah Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Kita tidak dapat mengetahuinya. Kenapa? Karena Allah telah merahasiakan persoalan ini dan manusia tidak dapat memutuskan rahasia Allah sudah rahasiakan tersebut dengan cara apa? Dengan cara apapun. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Al-Quran surat Al-Hajj, yaitu surat ke-22 ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Ya, tidak ada keraguan padanya dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Nah, tadi untuk dalil yang kedua dalam Al-Quran surat Toha ayat 15 ini menandakan bahwa Allah merahasiakan waktu hari kiamat, ya kan? Dan kemudian diawali dengan sungguh hari kiamat itu datang. Ya, berarti ini pasti terjadi. Karena apa? Karena yang mengatakan bukanlah manusia, bukanlah nabi, tetapi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini adalah dalil Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Qur'an surah Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-7, ya, bahwa diawali dengan dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Nah, kalau pasti datang seperti ini, maka ini menunjukkan bahwa ternyata benar bahwa hari kiamat itu pasti ada. Bagaimana kita bisa tahu bahwa hari kiamat itu ada? Kita dikabarkan oleh Al-Quran. Kita wajib mengimani Al-Quran, karena salah satu di antara kita beriman kepada yang enam adalah yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Dan Allah menunjukkan dan Allah menurunkan segala kitab-kitab yang Allah turunkan. Yang paling terakhir adalah kitab Al-Quran, yaitu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Ini adalah bagian terkecil daripada kita memahami hari kiamat, dan mudah-mudahan kalian bisa memahami secara baik. Dan apabila ada yang kurang dipahami, silakan kalian japri WA kepada saya, atau mungkin bisa secara telepon silakan, atau mungkin bisa juga dengan cara kalian bisa berdiskusi melalui video conference. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.